Ini muncul wacana ke depan bahwa untuk pembangunan butuhkan demokrasi yang sejuk, rakyat yang bersatu. Tentu ini bicara soal bagaimana kita memandang ke depan. Tapi sebelum saya memberikan closing statement ke Bapak Ibu, Bapak-bapak semua, saya ingin tanya dulu ke mahasiswa. Untuk pembangunan kita butuh persatuan dan demokrasi yang sejuk. Setuju nggak? Setuju semua. Setuju semua. Ya itu kayak lembaga survei. Oke, Bung Refli silakan closing statement. Ini semuanya sekali lagi setuju apa nggak? Setuju. Bung Refli silakan. Apakah Anda butuh Tunggu, sebentar. Tanya lagi. Enggak ditanya dong. Ngerti nggak maksud pertanyaannya? Dan ngerti nggak maksud Coba Anda jawabannya? tanya, silakan. Bisa. Tadi jawab setuju tuh maksudnya apa? Syarat pembangunan butuh demokrasi yang sejuk. Setuju? Nggak, Nah, sekarang. menurut teman-teman demokrasi yang sejuk itu seperti apa? Pakai AC. Jadi Anda tanya kali. Menurut Anda untuk negara kita ya pemerintahan ini kita membutuhkan oposisi atau tidak? Nah, butuh juga. Jawabnya kurang keras sih. Butuh oposisi atau tidak? Butuh. Yang keras. Ada yang butuh, ada yang enggak? Siapa yang bilang enggak? Ada enggak? Ada. Enggak ada. Berarti semuanya butuh. Bung Eman. Jadi demokrasi sejuk tapi butuh oposisi. Saya mau jelasin Silakan, dulu. Bung Raffi. Demokrasi itu pasti Ini sekalian sejuk. closing statement ya. Iya, iya. Silakan. Demokrasi itu pasti sejuk. Pasti. Karena demokrasi itu mensyaratkan keberpihakan. Jadi sumber kesejukan dalam berdemokrasi itu ya jangan kemudian distigmakan kepada orang yang mengkritik pemerintah. Sepanjang pemerintah tidak mampu menjalankan mandat demokrasi tadi, berpihak pada kepentingan rakyat, maka pemerintah itulah yang tidak melahirkan kesejukan buat rakyat. Jadi kalau ditanyakan kita butuh demokrasi yang sejuk, iya karena demokrasi itu sudah sejuk. Yang tidak sejuk itu adalah yang dia korupsi, bertentangan dengan kehendak rakyat, tidak tidak aspiratif terhadap keinginan rakyat. Represif misalnya. Iya represif. Dia pasti ya melahirkan ketidaksejukan. Oke. Maka sejatinya demokrasi itu adalah kalau bicara tadi sejuk nggak demokrasi itu? Kita butuh demokrasi yang sejuk tidak? Iya, gitu loh. Demokrasi itu sudah pasti sejuk karena disitulah kesejahteraan rakyat, keadilan sosial bisa diperjuangkan, kesetaraan bisa diperjuangkan dalam demokrasi itu. Maka kalau pemerintahnya tidak demokratis, maka dialah sumber kepanasan tadi, sumber yang memberikan ketidaksejukan buat rakyat tadi. Maka tugas di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan adalah menghadirkan demokrasi yang berpihak pada rakyat tadi agar disebut sejuk itu. Maka ya kalau kita bicara tentang demokrasi hari ini maka harus bagi saya harus ada penyeimbangnya. Penyeimbangnya yang bagaimana atau yang disebut oposisi tadi, dia yang harus efektif dan mampu menggalang kekuatan bersama rakyat. Karena apa? Pemerintah itu memang dia harus diawasi. Maka fungsi pengawasan itu harus datang dari baik itu dari elemen masyarakat dan juga dari secara kelembagaan partai politik secara formal, baik itu di parlemen maupun di luar parlemen. Saya rasa kita harus jalankan tradisi tadi agar tradisi berdemokrasi kita bukan sebatas jargon tetapi masuk kepada tradisi, perilaku, sikap, dan tindakan yang demokratis. Seperti itu. Oke, terima kasih. Bung Masinton Pasaribu dari PDI Perjuangan. Sekarang Bung Refli Harun, silakan. Iya, begini. Kalau kita bisa tertawa di rakyat bersuara ini, saya menganggap bahwa hidup kita masih baik. Ya, masih ada demokrasi. Nah, mudah-mudahan nanti pemerintahan Prabowo Gibran, walaupun saya mengatakan berdiri di atas kecurangan, paling tidak menurut 3 hakim konstitusi dari 8 yang ada, tetaplah kita bersyukur ya, karena demokrasi itu terpelihara. Demokrasi itu kedaulatan rakyat dan itu ada di konstitusi. Jadi kalau misalnya Prabowo mengakui bahwa rakyat berdaulat bukan dirinya, maka dia sedang menegakkan demokrasi. Tapi kalau dia menganggap dirinya adalah segala-galanya, dia sedang menegakkan otokrasi. Nah, dalam demokrasi itu
Ya berbeda pendapat biasa saja. Orang seperti saya, Haris Azhar, insya Allah, Henry Satrio, ini tidak berbahaya. Karena tidak punya akses kekuasaan untuk mengaduk-aduk APBN, untuk korupsi. Tetapi kami berbahaya bagi orang yang barangkali mau korupsi. Mau menggunakan kekuasaan untuk mengambil keuntungan. Mau cawe-cawe di dalam setiap jabatan dan wilayah teritorial yang menguntungkan secara ekonomi. Bagi penguasa-penguasa, barangkali aparat negara yang mau korupsi atau mau hidup enak dengan kekuasaannya. Nah, orang-orang seperti itulah yang biasanya protes dengan orang-orang seperti kami ini. Sementara kami sendiri, kalau rakyat itu misalnya dia tidak memiliki kekuasaan apa-apa, mereka pengen dibela. Paling lawannya nanti menjelang pemilu, Anda kalah dengan politik gentong babi, kan begitu saja. Tapi paling tidak selama Anda normal, bahwa Anda akan merasa terbela dengan orang-orang yang terus bersuara. Paling tidak kita kita tagih komitmen negara ini, komitmen pemerintah, penguasa, bahwa negeri ini harus dilindungi penduduknya. Jadi at the first place, bukan pemerintah yang harus dilindungi, tapi seluruh rakyat Indonesia. At the first place, yang harus disejahterakan bukan pejabat dan penguasa, tapi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga kalian berhak mendapatkan sarana-sarana pencerdasan bangsa agar kita menjadi insan-insan yang kuat, yang berdiri di dunia internasional ini tidak dipandang sebelah mata. Karena itulah ke depan nanti kita akan ukur apakah pemerintahan Prabowo Gibran ini mampu menjalankan amanat tersebut. Nanti kita ada indikatornya dari Freedom House, bagaimana kemerdekaan berpendapat, bagaimana indeks persepsi korupsi, bagaimana konstitusi dijalankan, bagaimana rule of law dijalankan. Dan itu semua secara statistikal nanti akan ketahuan apakah pemerintah yang 58% konon katanya dipilih oleh rakyat tersebut, pemerintah yang jujur dan aman atau tidak. Atau sebaliknya, kita akan menghadapi pemerintahan yang otoriter, demokrasi yang regresif, dan akhirnya kita jatuh dalam sebuah kubangan negara gagal. Mudah-mudahan tidak demikian, mudah-mudahan kita salah, mudah-mudahan Refli Harun salah, tapi kita akan saksikan bersama-sama mulai 20 Oktober sampai kemudian 5 tahun pemerintahan. Insya Allah. Bung Hensat, silakan. Ya, saya ingin menyampaikan 3 poin lah. Yang pertama, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa memang dia adalah presiden terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti yang dia sampaikan pada saat pidato penetapan pemenang pemilu di KPU waktu itu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo bahwa dia memang presiden ke-8, bukan presiden ke-7 extension. Ya, jadi memang benar-benar independen sebagai presiden ke-8. Nah, yang ketiga, oleh karena itu, dalam rangka meneruskan apa yang disampaikan oleh Bung Refli Harun tentang presiden yang amanah, jujur, dan lain-lain itu, akan sangat baik dia segera mundur dari jabatan Menteri Pertahanan. Supaya dalam mempersiapkan pemerintahan selanjutnya, dia bisa mencontohkan ke rakyat bahwa dia memang serius dan fokus untuk membawa rakyat Indonesia di kehidupan yang lebih baik. Nanti dibacanya lain dong. Oh, ada perpecahan dengan Pak Jokowi. Rame lagi. Ya, itu 2 hal yang berbeda. Itu adalah topik yang bagus untuk rakyat bersuara. Ya enggak, emang? Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pada saat dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan, dia bisa terbebas dari tuduhan-tuduhan penggunaan ya fasilitas negara untuk hal-hal yang bersifat bukan dalam rangka pemerintahan saat ini. Dia bisa membuktikan bahwa dia amanah. Dan yang paling penting adalah dia bisa membuktikan ke rakyat bahwa dia serius. Bahwa jabatan presiden jauh lebih penting dibandingkan jabatan Menteri Pertahanan. Sama dengan wakilnya. Bahwa jabatan wakil presiden itu lebih penting ketimbang jabatan sebagai wali kota. Kalau itu saja masih ragu-ragu, saya akan minta tolong orang dalam untuk berbisik kepada Pak Prabowo. Saya nggak nyebut nama loh, dia geleng-geleng. Tapi tadi usulan bagus. Jadi seharusnya Pak Prabowo, Mas Gibran itu mundur dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan pemerintahan transisi. Sekaligus closing statement, Babe. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya tentu tidak dalam kapasitas untuk mengomentari apa yang Bung Hensat katakan dan juga yang lain. Tapi di komentar juga nggak apa-apa, Pe. Bukan dalam kapasitas itu, bukan dalam posisi itu. Yang saya ingin highlight dalam closing statement ini adalah ketika teman-teman tadi berkata di offline tadi tentang makan siang gratis yang kemudian diamini tidak dibutuhkan untuk anak-anak mahasiswa. Memang bukan itu programnya. Jangan lupa, kalau cuma lihat satu sisi seperti itu, maka kita nggak akan lihat kesempurnaan dan kebaikan-kebaikan program itu. Untuk para mahasiswa, tagihlah. Ada 19 juta lapangan kerja yang akan dibuka setelah Pak Prabowo terpilih sebagai presiden. Itu ditagih, silahkan. Itu ada dalam program beliau. Jadi makan siang gratis bukan untuk para mahasiswa tentunya. Ya, untuk daerah, untuk orang-orang yang sangat membutuhkan yang sudah diriset sejak lama. Tapi ada Pak Presiden almarhum Presiden Soeharto sudah mencanangkan itu loh. Sejak tahun 80, sejak tahun 80 gitu. Sebentar, Be. Boleh tanya nggak, Be? Nggak jadi closing statement ini. Nanti ditambahin. 19 juta lapangan kerja, 10 juta aja nggak tercapai. Apakah mungkin? Pertanyaannya. Bukalah kembali program-program yang jadi ini mengedukasi gitu ya. Jangan selalu dicekokin, buka program-program, buka pidato, buka program unggulan daripada 02. Anda akan menemukan jawabannya di situ. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, sekali lagi. Lihatlah secara utuh. Barulah ambil kesimpulan. Ini perlu klarifikasi ya. Sebenarnya kan program pasangan calon itu ada di visi dan misi. Saya tuh terus terang saja yang paling clear visi dan misinya kan 01 itu dokumennya. Karena Anda 01. Iya, nanti saya periksa loh itu. Ada nggak 19 juta itu? Silahkan. Saya bilang silahkan. Saya periksa itu. Silahkan. Kadang-kadang ada orang yang Makanya dikomentari nggak closing. Saya cuma katakan kadang-kadang bahwa ada orang yang mengklaim begini dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak tertulis dalam visi dan misinya itu. Itu bahayanya di sana. Nanti kita cek. Sekarang sama-sama. silahkan diakses bahwa program-program itu lengkap untuk makan siang. Bukan langsung dari Aceh sampai Papua terpenuhi, tapi dengan satu gradasi yang harus dilalui. Tidak semua daerah langsung mendapat, tapi tentu daerah-daerah yang sangat membutuhkan, yang sangat kritis dengan angka stunting yang sangat tinggi, itu lebih dulu. Jadi bukan seluruh Indonesia maksudnya? Saat langsung tidak bisa dong. Oh, bertahap. Bertahap dong. Oke, Ya. tapi nanti akan seluruh Indonesia di Insya penerima Allah tertentu. sampai dengan akhir nantinya insya Allah akan tercapai. Apakah berikutnya kita akan lihat. Dan itu membutuhkan oposisi yang selalu mengkritik. Yang kedua soal untuk mahasiswa tadi. Akan terus sekali lagi. Bukan dicekokin terus dalam waktu yang hanya 1 jam sekarang ini. Lihatlah program-program itu. Bacalah dengan baik. Akses gitulah. Sehingga Anda akan menemukan bahwa ending dari ini semua adalah insya Allah Indonesia terjamin at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Terjamin dari rasa lapar dan terjamin dengan rasa takut. Itulah yang insya Allah akan kami sampaikan. Oke. Terjamin dari rasa lapar dan terjamin dari rasa takut. Oke, amin. Cek aja rakyat bersuara berapa lama. Silakan Bung Aris. Insya Allah lama. Kan ada pameo yang selalu dikembangkan. Dalam politik tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi juga. Tapi itu nggak lengkap. Sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa betul bahwa dengan lawan Anda bisa berkawan, dengan kawan Anda tiba-tiba bisa menjadi lawan. Tapi itu semua harus bisa terjadi dengan ukuran-ukuran yang jelas. Maka yang mengajak siapapun untuk bergabung dalam kekuasaan atau siapapun yang ingin bergabung dengan kekuasaan, meskipun dia teman baik, teman bisnis, teman lama, mereka harus memeriksa narasinya mereka selama ini bicara apa. Janji mereka waktu ngomong ke rakyat ngomong apa. Saya nggak ngomong ini buat Nasdem, buat PKB sementara. Tapi saya juga mau tanya, si pemenang ini, Prabowo atau partai-partainya, waktu dia ngajak A atau yang ini mau minta masuk gabung, Anda periksa dong. Jangan berlindung atas nama politik itu, dalam politik tidak ada yang abadi. Memang tidak ada yang abadi, ya kan? Karena yang abadi itu cuma Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan?
Nah, karena dia tidak abadi, maka apa argumentasinya? Tunjukkan bahwa Anda, penguasa atau yang menang maupun yang minta gabung, Anda adalah orang-orang yang punya harga diri. Partai yang punya harga diri, kekuatan politik yang punya harga diri. Tunjukkan bahwa Anda punya value buat rakyat. Waktu Anda janji A, janji B pada bulan Desember, bulan Januari, bulan Februari, termasuk juga si penguasa yang menang. Anda janjinya apa? Kok Anda terima koalisi lain? Jadi nggak usah ngomongin rakyat lah. Kan paradigma begini, pertandingan sudah usai, saatnya kembali membangun dan perlu kebersamaan. Gak ada paradigma itu. Nggak ada paradigma. Kalau kayak begitu mah lomba lari 400 meter. Itu bukan pemilu. Kalau mau tanggapan boleh tuh, Iya. silakan. Apalagi mau ditanggapin, udah bener saya omong. Saya berikan kesempatan Babe. Biar imbang dulu, biar walaupun closing statement. Enggak, Bung Haris. dia ngutip Ibnu Arabi Iya. di buku ke-7. Nah, buku 1 sampai buku 6 ngomong sama enggak soal integritas, soal jangan bohong. Buka dong bab soal jangan bohong di Ibnu Arabi. Jadi bicarakan itu. Jangan berlindung di dalam politik tidak ada lawan, tidak ada kawan. Ini saatnya membangun, kita bersatu. No. Itu eufemistik, penghalusan bahasa. Periksa. Jangan kita dilaporkan ke polisi hanya gara-gara kita mengeritik kalimat tersebut. Jangan kita diprotes gara-gara kita mengeluarkan kalimat tersebut. Tapi periksa kandungannya. Apa turunannya? Nah, itu yang saya mau bilang tadi. Ayo coba Prabowo, Surya Paloh, siapa lagi? Caimin. Mohaimin Iskandar, ya kan? Atau juga di sekitarnya Prabowo tuh kan ada SBY, ada Zulkifli Hasan, Erlangga. Tunjukin, ya kan? Tunjukkan pada rakyat, pada dunia, tunjukkan pada diri sendiri apa yang ente semua pada ngomong, ya kan? Sekarang dijalankan enggak? Jangan berlindung pada kita butuh persatuan. Misalnya apa yang udah diomongin apa misalnya? Ya waktu dia kampanye, waktu debat kan di YouTube banyak. Kan jejak digital pasti tersimpan. Dan itu pasti akan ditagih. Jangan itu semua dilupakan atas nama Oke. saatnya membangun, saatnya bersatu. No, emang kalau orang nggak gabung, terus negeri ini jadi bubar? Enggak dong. Enak aja bikin definisi kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Jadi saya penting nih ya, saya ingin berbagi apa yang saya pikirkan untuk menuntut, meminta, menagih. Apa yang kalian sudah pikirkan, ya, itu gunakan hari ini, jangan berlindung atas nama persatuan, atas nama dalam politik lawan bisa jadi kawan. Terima kasih. Dan saya harus sampaikan juga, negara ini berutang pada Haris dan Fathia karena mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang yang sering kemudian menjerat para aktivis, yaitu Undang-Undang 1946 yang juga sempat dilaporkan kepada Babe juga ya, kepada Bung Refli juga, Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, dan saya, dan juga Bung Haris tentunya. Bung Masinton enggak karena punya imun. Bung Hensat hampir karena di sebelah saya waktu itu. Tapi sekali lagi, demokrasi harus terus tumbuh, demokrasi tidak boleh runtuh, dan oleh karena kita harus menjaga sama-sama. Dan Bung Haris dan Fathia tentu ini menjadi sebuah pergerakan baru yang kemudian mewaraskan demokrasi Indonesia. Dan bukan berarti tidak bersatu ketika kemudian berbeda pandangan, tetapi tetap bersatu dalam kebangsaan. Itu yang perlu kita jaga. Rakyat bersuara tetap mengudara, itu indikator menurut Bung Refli. Amin, saya doakan itu untuk kemudian akan ada, meskipun tidak ada yang abadi. Hanya Tuhan yang abadi, kita percaya. Sampai bertemu, Rakyat Bersuara berikutnya. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.